Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jua Parmawati dengan NIM H54012210002. Di sini saya akan menginterpretasikan yaitu uji sarima menggunakan stata. Di sini saya akan menjelaskan 5W1H tentang SAR, SMA, SARMA, dan SARIMA. Di sini apa itu SAR? SAR itu adalah model autoregressive musiman. Kemudian SMA itu apa? Model moving average musiman. Kemudian untuk SARMA-nya tersendiri itu gabungan dari SAR dan SMA. Kemudian untuk SARIMA yang terakhir ini gabungan dari SAR, SMA, dan ARIMA. Ini biasanya cocok untuk data musiman, teman-teman. Kemudian kenapa kita menggunakan model tersebut? Nah, model tersebut digunakan untuk menganalisis data deret waktu yang memiliki pola musiman. Kemudian siapa yang menggunakan model tersebut? Digunakan oleh analisis data, ekonometrik, dan peneliti yang menganalisis data musiman. Kemudian di mana model tersebut dipakai? Nah, biasanya dalam aplikasi ekonomi, keuangan, cuaca, berbagai bidang lah istilahnya, dengan data musiman biasanya. Kemudian kapan digunakan ketika data menunjukkan pola musiman yang teratur. Kemudian bagaimana kita menggunakan model tersebut. Nah, itu dengan mengidentifikasi komponen musiman dan memilih model yang sesuai berdasarkan data. Langkah-langkah analisis itu yang pertama itu ada preparing data atau cleansing data. Kemudian yang kedua itu ada penentuan model tentatif. Kemudian ketiga ada pemilihan model terbaik. Yang keempat itu ada uji autokorelasi. Yang kelima sendiri itu untuk peramalan itu biasanya digunakan model yang terpilih untuk meramalkan data masa depan dan interpretasi hasil peramalan. Oke, mungkin itu sekian dari penjelasan saya. Di sini saya akan langsung menginterpretasikannya sendiri. Di sini sudah terdapat ada data yang saya ambil. Ini ada dari bulan Januari. Ini sebenarnya tahunnya 2025 ya teman-teman. Nah, ini ada inflasi bulanan juga. Oke, kita langsung saja. Kita masuk ke kita copy dulu. Seperti biasa, kalau misalnya untuk kita hapus saja lah ya bulanannya. Inflasi aja ya, biar simpel gitu teman-teman. Oke, seperti biasa kalau misalnya stata itu yang diambil tuh di bagian ininya aja. Datanya sudah kita copy ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke aplikasi statanya. Nah, lalu di sini kita klik data editor. Lalu tinggal paste saja teman-teman. Kita klik. Sebentar. Oke, kita klik variable names. Nah, kalau misalnya udah begini kita tutup saja. Lalu kita ke komen. Kita klik gen T sama dengan shift sama dengan N. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat ya bahwa data kita ini ada 19. Nah, kemudian kita akan melihat data kita ini dalam bentuk apa sih polanya gitu, teman-teman. Oke. Oke, kita tulis di bagian komennya itu gen new sama dengan enter lagi tm dalam kurung, karena ini datanya tuh tahun 2023 sampai 2024, kita klik 2023 m
M1 tutup kurung, tutup kurung, ditambah T min 1. Enter. Ada kesalahan ya teman-teman, sebentar. Mohon maaf teman-teman, benar ternyata kita masuk ke bagian editor tadi. Nah, di sini sudah terlihat ya, di bagian tabel ini data kita sudah ada ini, tapi belum ada tahunnya. Kita langsung saja ke bagian ini, kita ke bagian format, titik 3, kemudian klik monthly. Data kita ini dari, nah ini tinggal klik OK saja teman-teman. Oke, mohon maaf teman-teman, ternyata tadi maksudnya tuh tahun 2024, tadi saya salah. Ini sudah diklik ya tahun 2024, jadi kita langsung saja ke bagian editor. Nah, ini sudah muncul ya teman-teman, tahun ini, data-data dan lain-lainnya. Oke, kita lanjut. Oke, kemudian selanjutnya klik di sini di bagian command. Itu kita klik tst new t. Kita enter aja. Nah, ini bisa dilihat teman-teman, data yang keluar itu dari tahun 2024 sampai tahun 2025. Ini periodenya 1 bulan. Itu kita klik tst new kita enter aja. Nah, ini bisa dilihat teman-teman, data yang keluar itu dari tahun 2024 sampai tahun 2025. Ini periodenya 1 bulan. Kemudian selanjutnya klik di sini di bagian command. Itu kita klik ts. Ini kemudian kita akan melakukan fungsionalitas di tingkat non formal. Terus kita juga, oke, mohon maaf tadi lupa nggak di skip. Kita lanjut ke bagian statistik, kemudian masuk ke bagian time series, kemudian lanjut lagi ke bagian graphs. Ini kita mau lihat non formalnya. Nah, kita klik aja teman-teman. Kita pilih ini inflasi. Ini nggak ada ininya. Oke, inflasi. Kita klik accept. Nah, bisa dilihat untuk grafiknya sendiri itu, ini bisa dilihat teman-teman, datanya ini tidak stasioner ya. Awalnya itu di atas, terus kemudian turun, naik lagi, turun lagi. Kemudian kita masuk lagi ke statistik, time series, masuk ke bagian tes, kemudian kemudian kita pilih variabelnya yang tadi inflasi, kemudian klik OK. Nah, bisa dilihat teman-teman bahwa statistiknya ini lebih besar dibanding critical value. 1%, 5%, 10%-nya. Kemudian kita langsung aja ke comment. Ke commentnya kita klik the filler
inflasi dan inflasi Lex dalam kurung 0 tutup kurung. Oke, enter. Sorry teman-teman, salah. Nah, ini yang benar. Nah, bisa dilihat sekarang. Oke, teman-teman bisa dilihat ya. Di sini ada perubahan bahwasanya si T statistiknya ini, si v-value-nya ini hasilnya jauh lebih kecil dibanding 0,1253 ini lebih kecil daripada 0,05 dibanding yang di atas tadi. Ini menunjukkan bahwa ini menunjukkan 0,083 ini menunjukkan bahwa ini lebih kecil dibanding 0,05. Lalu kita lanjut saja. Kemudian kita enter. Dan yaps, sudah terlihat teman-teman. Nah, ini data-datanya ini semuanya sudah masuk ke Coleogram ya. Ini kan tidak melewati batas koleogramnya, jadi P kecilnya itu 0 teman-teman, dan sedangkan ini per bulan jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini P, P besarnya itu karena melewati batas koleogram berarti 5. Oke. Ini tadi P kecilnya itu P kecilnya itu 0 ya, karena tadi tidak melebihi batas koleogramnya. Terus kemudian ini juga karena kita dengan difference-nya 1, terus kemudian Q kecilnya juga 0. Ini oke, kita lanjut aja. Kok nggak ada oke-nya sih? Bentar.